Salam kejujuran. Jujurkanlah kata dengan perbuatan. Disiplinkan hidup dan bekerja keras. Setialah selalu pada keluarga. La 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 la. Alhamdulillah hari ini sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, melaksanakan amal ibadah, kegiatan, aktivitas apapun, sehingga bisa berbelanja, jalan sambil berbelanja. Salah satunya jalan pagi dulu ketika masih dengan mengurus anak-anak masih bayi, masih kecil-kecil, belum bisa kita ajak keluar. Bisa diajak yang satu, yang satunya belum. Nah sekarang alhamdulillah ada kesempatan, sudah terbebas dari urusan perbayian, bayi-bayi, karena mereka sudah bisa sendiri. Sekarang urusan diri sendiri, maksudnya melaksanakan aktivitas tidak jadi bersih. Aktivitas yang lain, yang bukan aktivitas mengurus bayi. Ini tadi itu belanja, dan ini terong ini dipanen sendiri tadi. Alhamdulillah, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang melengkung. Nanti bisa kita masak. Kalau dulu mau masak, kejar-kejaran. Baru anaknya baru tidur, sudah masak. Belum matang sudah bangun tidur. Dan nangis bayinya. Sekarang alhamdulillah bisa melaksanakan aktivitas untuk diri sendiri. Jalan sehat, jalan pagi. Kalau dulu berbelanja itu di rumah, nggak bisa jalan, nggak bisa keluar rumah karena ada bayi-bayi, mengurus anak-anak. Tapi sekarang aktivitas itu untuk diri sendiri, berbelanja. Kalau dulu kita berbelanja mesti belinya sayur yang tidak pedas-pedas, beli cabenya jarang. Kita makan ngikuti anak. Kalau cabai ada paling dipisahkan. Karena pada usia-usia itu anak-anak kan belum makan cabai, belum yang pedas-pedas. Bertambahnya usia, anak juga bertambah kemandiriannya. Apalagi sekarang misalnya sudah sekolah full, sudah kuliah, alhamdulillah kita masih sehat, beraktivitas. Pengembangan diri, walaupun sudah umur, pengembangan diri, aktualisasi diri yang dulu terhambat. Bukan terhambat karena ada takdir lain yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, yang diutamakan. Sekarang karena urusan itu sudah selesai, masih diberi kesempatan hidup, masih sehat, ada rezeki, dimanfaatkan seperti ini, walaupun hanya 1 pot, 2 pot, tapi ada nilai tersendiri. Kita mengisi waktu dengan aktivitas yang positif.
dengan aktivitas yang manfaatnya multi. Pertama kita senang, walaupun hanya menanam di dalam pot kecil, polybag, mengisi waktu luang, dirawat, dipupuk, kemudian ada buahnya bisa dipanen, dimasak, dimanfaatkan, dimakan bersama keluarga sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah. Aktivitas yang positif yang bisa kita laksanakan di dalam rumah sangat banyak. Oh iya, ini tadi saya belanja, ini beli pepaya, ini 6.000 rupiah segini pepaya, kemudian ada seledri, bawang prei, sama laos, sama wortel. Nah ini tadi juga beli wortel dan kubis. Itu 13.000. 1, 2, apa ini? Seledri, bawang prei, laos atau lengkuas, pepaya, wortel dan kubis. Sayuran. Itu 13.000. Tambah ini jajan, ada roti goreng. Disyukuri, alhamdulillah masih bisa. Masih ada rezeki, dikasih uang, dibelanjakan, dan dimasak, diproses, dinikmati bersama keluarga. Aktivitas kita sehari-hari kita sadari sepenuhnya. Apapun amal ibadah kita, sekecil apapun, kita sadari bahwa itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan, maka kita harus berhati-hati dalam melaksanakan setiap aktivitas amal ibadah kita. Karena kita tidak tahu takdir apa yang akan kita jalankan setelah itu. Setelah ini terjadi apa lagi? Tidak tahu sama sekali. Tetapi takdir, nasib, garis tangan, ketetapan, itu semuanya sudah diberikan Allah sejak kita dalam kandungan. Begitu lahir, apa yang akan terjadi tidak tahu. Maka ketika terjadi, setelah terjadi, baru kita baca. Oh ini, hari ini takdir saya. Oh takdir saya hari ini berbelanja sambil jalan pagi. Membeli ini. Harganya segini. Belinya di Pak Lijo, tempat beli sayur seperti ini. Berjalan dulu panjang kalau diceritakan. Tapi kita tahu secara garis besar, oh saya belanja hari ini sambil jalan. Selanjutnya apa? Belum tahu. Setelah ini mau melakukan apa? Niatnya setelah ini niat. Setelah ini saya masak. Apakah setelah ini selesai saya dikeluarkan langsung masak? Belum tentu. Mungkin ada hal lain, nggak tahu, ada tok. Assalamualaikum, ada tamu ngomong dulu. Dilihat keluar, waalaikumsalam. Oh, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Ngomong dulu, nggak tahu kita. Atau ada sesuatu, bunyi. Halo, Ma minta tolong. Tugasku ketinggalan ini. Ngantar dulu. Karena nggak tahu kita apa yang akan terjadi di kedepannya. Setiap detiknya itu tidak tahu sama sekali. Walaupun kita sudah membuat rencana, akan melakukan ini, setelah ini begini, setelah ini begini, setelah ini. Tapi proses per detiknya itu kita tidak tahu. Bisa berubah suatu saat. Di tengah-tengah, stop dulu. Listriknya mati. Stop dulu, wifi-nya nggak bisa, salurannya begini begitu.
nggak tahu sama sekali. Makanya setelah terjadi baru kita bisa membacanya. Apalagi zaman sekarang divideokan, bisa diputar ulang, diteliti satu persatu, per menit, per detik. Wah ini kurang pas, ini nggak usah, ini diedit, dibuang, di-cut, nggak bagus, ini ucapannya kurang bagus, ini gambarnya kurang bagus, ini gambarnya terlalu menceling, ini begini dan begitu. Bisa yang sudah direkam yang diperbaiki, tapi yang berikutnya kan kita nggak tahu. Untuk berikutnya direncanakan adalah seperti ini, fotonya di sini, gambarnya di sini. Begitu direncanakan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tapi apakah ketika saat terjadi seperti yang direncanakan? Nggak tahu. Itulah yang namanya kehendak Allah. Nggak tahu kita sebelum terjadi. Tapi sudah ditanamkan dulu kehendaknya itu, takdirnya itu, garis nasib sudah ditanamkan sejak kita dalam kandungan. Begitu lahir, terjadilah peristiwa demi peristiwa, per detik, per menit, dan seterusnya, sampai suatu saat di stop, dimatikan. Makanya setiap hari, setiap malam, sekali aktivitas satu hari, kita lakukan introspeksi diri. Ternyata tadi ya Allah salah, keliru, minta ampun. Saya nyakiti si A, salah ngomong, ternyata infonya salah. Tapi saya sampaikan begitu, ketemu orangnya protes, nggak begitu. Maaf, minta maaf langsung. Minta maaf ke orangnya, minta ampun ya Allah. Ampuni, beri kekuatan untuk meninggalkan yang demikian. Ditinggalkan untuk selama-lamanya. Dan kalau yang baik, yang positif, amal ibadah positif, baik dipandang Allah, semoga itu dipandang Allah sebagai satu kebajikan, amal ibadah, tabungan di akhirat, di kehidupan kedua nanti. Dan semoga diberi petunjuk untuk aktivitas berikutnya esok hari bangun tidur. Jadi setiap hari introspeksi diri, setiap hari menghisap, menghitung amal ibadah. Kalau yang salah, minta ampun, yang benar semoga diterima sebagai amal ibadah, kebaikan. Berikutnya minta petunjuk, selalu setiap hari, dan itu diberikan Allah lahan untuk meminta ampun dan berdoa. Kenapa diberi? Karena kita bukan nabi. Nabi dijamin oleh Allah, pasti apapun yang terjadi jaminannya masuk surga. Kalau kita kan tidak, nggak ada jaminan. Aktivitas kita sehari-hari, amal ibadah kita sehari-hari nggak ada yang jamin. Tapi diri kita diberi kesempatan untuk istighfar, untuk minta ampun, untuk introspeksi diri, untuk menimbang-nimbang, menghisap, menghitung-hitung salah dan benarnya perbuatan kita, aktivitas kita selama satu hari, selama 24 jam. Sebelum tidur lakukan introspeksi diri. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang berserah diri hanya kepada Allah. Terjadi peristiwa, terjadi ketetapan nasib, aktivitas yang salah, segera minta ampun, istighfar. Kebaikan segera mendoa, bermohon kepada Allah sebagai satu amal ibadah. Begitu setiap hari disadari. Karena apa? Besok nggak tahu masih hidup apa tidak.
Karena nggak ada jaminan. Hidup kita jaminannya berapa tahun juga nggak tahu. Tiba-tiba mati. Baru lahir mati. Lagi senang-senangnya balita mati. Remaja sangat senang dilihat, mati juga. Dewasa, sudah tua, kaya, miskin. Kalau saatnya mati, pasti mati. Untuk bisa menjadi hamba, kita jadikan dulu untuk diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari kejujuran. Nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan. Nilai-nilai universal, jujur, disiplin, kerja keras, kesetiaan, itu kita tanamkan dulu dalam diri kita sendiri, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sendiri. Ketika kita sudah punya keluarga, menikah, tanamkan kepada anak. Kita ajarkan. Semuanya mulai dari kejujuran. Kita tanamkan kepada anak. Sehingga setiap hari, setiap saat, setiap berbicara, aktivitas apapun, sejak lahir sudah kita tanamkan. Mulai dari mendengarkan sesuatu, kita mengucapkan sesuatu. Oh iya, adik sudah bangun. Mandi dulu ya, biar seger. Bangun pagi, mandi, seger, sarapan. Sejak bayi dibiasakan begitu. Bangun pagi, wajib mandi. Dibiasakan bangun pagi mandi dulu. Mulai dari bayi sampai dewasa juga harus begitu. Bangun pagi mandi dulu, kebersihan dulu. Kebersihan diri. Mau aktivitas apa setelah itu silakan. Itu menjaga kesehatan dimulai dari membiasakan tentang kebersihan diri. Sikat gigi, cuci tangan, kaki habis bermain. Kita tanamkan pada anak. Nah, perkembangan anak itu kita pantau terus mulai dari kecil. Sudah melaksanakan apa belum? Kita bisa melihatnya ketika sekolah. Kalau sekolah, jangan bolos ya di jam sekolah. Kalau ujian, lakukan sendiri. Berapapun nilainya, kami terima. Kalau kamu mau nilai yang bagus, belajar. Tidak hanya di sekolah, di rumah juga diulangi pelajarannya. Berapa hasil nilai ujian? Sekian. Oh ya bagus. Kalau mau lebih bagus lagi, tingkatkan lagi belajarnya. Sekarang ada pelajaran lewat media sosial, lewat YouTube, lewat menggunakan internet. Bisa kamu baca. Nah, kalau mau lihat pergaulannya, apalagi zaman sekarang, begitu banyak tontonan pergaulan remaja, terutama pada masa-masa remaja. Kalau 0 sampai 12 tahun itu masih bisa kita awasi. Kalau sudah SMP waktunya mungkin lebih panjang, pergaulannya lebih luas. SMA, kuliah, dia mungkin punya teman spesial, punya teman yang menurut dia cocok dengan dirinya, gak hanya teman sama-sama perempuan atau sama laki-laki, mungkin teman lawan jenis. Kita bisa memperhatikannya, melihat dari sikapnya, dari cerita-ceritanya. Ada teman baru nih. Siapa tuh? Teman yang mana? Itu teman SMA. Ditanya karena kita sudah terbiasa komunikasi dengan anak, ngomong itu lancar. Teman siapa tuh? Itu anaknya Bapak A, Ibu B. Itu. Suka sama dia. Kita tanya tidak ada masalah. Tertarik.
lawan jenis, itu hal yang normal. Berarti anaknya normal, tertarik pada lawan jenis. Tapi kita kasih rambu-rambu. Ya tidak apa-apa, kalau istilah orang sekarang mungkin pacaran. Zaman sekarang kan biasa menyampaikan yang seperti itu. Masih balita loh kadang itu, kita lihat ya di sosial media. Itu pacarnya ya. Apa si balita ini ngerti pacar itu apa atau tidak? Ngerti atau tidak? Kita nggak tahu. Tapi yang dewasa ngomongnya begitu. Sudah diperkenalkan istilah pacar. Padahal bagi kita usia anak segitu ya sudah, biar bermain saja. Apa yang ada di pikirannya kita arahkan. Tapi kalau hanya sekedar bahasa ucapan pacar, ya masing-masing orang tua terserah saja. Tapi secara umum bahwa anak kalau sudah remaja punya ketertarikan kepada lawan jenis, itu hal yang normal. Tinggal kita mengawasi, kita menuntun. Kita kasih persyaratan umpamanya seperti itu. Kita sampaikan kepada anak kita. Kalau dulu dalam pelajaran kita kan jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Nah, kalau zina itu ini jangan dekati zina. Berarti kan ada pengantarnya sebelum terjadi pada perzinahan. Kita tidak melarang anak kita berpacaran, tidak. Yang dilarang dalam agama kan mendekati zina. Apalagi melaksanakan zina yang sangat diharamkan, sangat tidak dibolehkan. Mendekati saja sudah ada ayatnya. Maka langkah-langkah sebelum mendekati itu kita kasih tahu ke anak kita. Laki-laki maupun perempuan. Suka sama dia, suka. Dia juga suka sama kamu, suka. Silakan. Tapi satu, kita kasih tahu. Satu, ini sudah jelas, ini ayatnya. Jangan dilakukan. Nah, sebelum terjadi kesini nih rambu-rambunya. Satu, kalau kamu berduaan, bertemu, ataupun banyak bersama orang, jangan disentuh, dijaga dia. Jangan dengan sengaja ingin menyentuhnya, disentuh tangannya, disentuh pipinya, disentuh rambutnya. Jangan. Dalam agama kita, dia bukan muhrim. Walaupun muhrim dengan saudara, jangan begitu, nggak usah. Bermain biasa saja. Kalau disentuh sesama keluarga mungkin membantu ini, karena tinggal satu keluarga, tapi orang tua kan mengawasi. Bukan nggak boleh bersentuhan sesama satu keluarga, tapi juga harus ada rambu-rambunya. Tidak kalau masih balita ya biasa, kalau sudah dewasa kita ajarkan. Kecuali darurat. Ya adik-adiknya jatuh tuh mau ini, gendong, bawa masuk. Mungkin orang tuanya sedang tidak melihat apa, kakaknya langsung gendong bawa masuk. Walaupun adiknya perempuan atau laki-laki. Itu keluarga. Ini kan bukan. Nah, makanya kamu jaga diri, jangan disentuh, kalau nggak ada urusan, nggak ada yang darurat. Tapi kalau misalnya sedang upacara dia jatuh mau nggak mau, pasti yang lain juga ikut membantu. Nggak mungkin dibiarkan. Lo nggak boleh menyentuh, biarkan saja. Bukan begitu. Ada kondisi-kondisi tertentu. Itu kan tidak disengaja. Tapi dengan sengaja, dengan kesadaran penuh ingin melakukan begitu. Disentuh tangannya,
Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memegang. Kita kasih tahu anak kita, jangan dipegang pasanganmu. Dipegang maksudnya itu kamu sengaja ingin memegang gandengan tangannya sambil jalan, digandeng tangannya, nyebrang jalan, gandengan. Padahal nyebrang jalan bisa sendiri. Kecuali lagi jalan berdua kesandung, umpama oleng, refleks, kan bukan karena disengaja, bukan karena keinginan untuk memegang. Jadi kita juga tahu batasannya anak ini. Gak hanya sekedar dilarang-larang begitu saja. Jangan disentuh, jangan dipegang. Bukan begitu. Kalau dia niat sengaja untuk melakukan itu, mungkin ingin mencari halus tangannya, mungkin rasa kulitnya atau apa, atau sesuatu yang lain yang memang diniatkan untuk itu, disengaja. Jangan disentuh, jangan dipegang. Kecuali dalam hal-hal darurat. Refleks. Yang ketiga, jangan diraba. Diraba, mulus. Disengaja ingin merasakan, ingin tahu. Jangan. Kita kasih tahu anak kita, gak begitu caranya. Kita kasih tahu karena anak remaja rasa ingin tahunya tinggi. Dan kita awasi sejak kecil, kita ajarkan sejak kecil kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan. Dan kita contohkan di dalam rumah tangga bagaimana orang tua, suami istri, orang tua dengan anak, anak laki-laki sesama anak laki, anak laki-laki dengan anak perempuan, perempuan sesama perempuan bisa. Kita ajarkan, kita komunikasikan terus, kita awasi terus perilaku-perilaku mereka. Sampai ada sesuatu yang baru, dia sudah kenal lawan jenis. Kita tanya, dan kita kasih rambu-rambu. Berduaan boleh, boleh makan bakso ke warung, tapi jangan lakukan, jangan disentuh, jangan dipegang, jangan diraba, dan jangan mencium. Dengan sengaja, dengan ingin melakukan itu, niat benar, niat banget. Umpamanya kalau orang sekarang, jangan, karena yang kelima ini nanti ini mendekati zina. Yang kelima ini yang nggak boleh melakukan hubungan suami istri, hubungan berzina, hubungan suami istri di luar pernikahan. Kamu belum nikah, nggak boleh. Makanya ketika anak-anak kita sudah kenal lawan jenis, rasa ketertarikan pada lawan jenis, kita mengajarkannya, memberi petunjuknya, memberi dia rambu-rambu agar tidak sampai kepada apa yang dilarang agama. Jangan dekati zina. Apa dekati zina? Dengan sengaja menyentuh, dengan sengaja sangat niat memegang, dengan sengaja meraba, dengan sengaja mencium. Satu, jangan sentuh siapa yang engkau cinta. Dua, waspada bila pegang dengan sengaja. Tiga, jangan engkau raba bila kau sengaja, nanti bisa berbahaya. Empat, jangan engkau menciumnya, saling menghormati diri, menjaga diri. Baik yang laki-laki
maupun yang perempuan. Orang tua juga begitu. Jaga diri, nak. Jaga kehormatanmu dan kehormatan keluarga. Jaga dirimu dan keluarga dari siksa neraka. Jangan sampai terjadi yang dikatakan dalam ayat, jangan dekati zina, apalagi zinanya. Langkah-langkah mendekati itu kita kasih tahu kepada anak. Dengan niat banget, kepingin, sangat kesadaran penuh dilakukan. Jangan. Tapi dalam kondisi darurat, hal-hal tertentu, seorang dokter, pasiennya perempuan, nggak ada dokter lain. Kalau ada dokter perempuan yang lain, kenapa tidak? Kalau ada dokter laki-laki yang lain, kenapa tidak sesama laki-laki? Itu lebih bagus. Seorang guru mengajarkan misalnya cara mengatasi apa kalau zaman kita dulu P3K ya, kesehatan. Ya yang perempuan sama-sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Diajarkan. Nah, ketika yang paling sulit itu, apalagi zaman sekarang tontonannya begitu marak, tontonan di media sosial. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua mengkanter anak-anak kita, mengawasi jangan sampai terjadi peristiwa yang dilarang agama. Kita tunjukkan langkah-langkah ini jangan dilakukan ya. Belum menikah. Kalau kamu suka, boleh. Sudah kuliah suka dengan teman kuliah. Gak apa-apa. Mau dinikahi, iya. Cocok berdua, cocok. Tapi kan belum tamat. Tunangan dulu boleh. Tapi belum kerja, tunangan dulu. Udah dapat kerja, sudah bekerja, salah satu atau keduanya. Terutama yang laki-laki. Sudah kerja, sudah. Yang perempuan belum, nunggu sebentar, sabar. Nah, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan saling menjaga. Dilihat, ditanya perkembangan anaknya masing-masing. Bagaimana, kapan wisuda? 3 bulan lagi, sudah selesai semua urusannya. Sebelum wisuda menikah boleh? Boleh, kan sudah selesai. Setelah menikah tambah bagus. Tidak ada urusan di kampus lagi, tidak mencari-cari dosen pembimbing, tidak mencari legalisir, ijazah, segala macam. Selesai wisuda, lengkap semuanya, ijazah, pernikahan. Itu malah lebih bagus menikah setelah kuliah, apalagi sudah punya pekerjaan, terutama yang laki-laki, sudah punya penghasilan, bisa untuk mengontrak rumah, bisa beli kendaraan, bisa menyelenggarakan kehidupan sebagai satu keluarga. Nah, penyelenggaraan dia sebagai satu keluarga, otomatis dia akan melihat pada orang tuanya. Dulu waktu saya masih kecil, bapak ibu melakukan ini, mencuci, menyapu, bersih-bersih berdua. Bapak ibu nggak pakai asisten rumah tangga. Oh dulu ada nenek ikut. Oh dulu berbagai macam peristiwa, berbagai macam pengalaman di dalam keluarga masing-masing. Orang tua itulah yang menjadi contoh bagi anak. Makanya ketika kita mau mencontohkan sesuatu kepada anak, kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Kita tanamkan dulu, kita laksanakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian kita sampaikan kepada anak, kita ajarkan, kita awasi, kita evaluasi. Setiap perilaku yang kita tanamkan, dan itu akan dia bawa nanti jadi pengalaman hidupnya ketika dia hidup berumah tangga.
apalagi di masa-masa perkembangan remaja, orang mengatakan ABG, cabai-cabean, atau sejenisnya itu, masa-masa mengenal lawan jenis. Itu kita pantau juga sebagai orang tua, kita kasih tahu, kita sampaikan rambu-rambunya. Ini yang jangan dilakukan ya. Kalau dibatasi semua, kan tidak bisa sekolah, anak bisa bergaul. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kita kasih tahu rambu-rambunya, sehingga dia tetap belajar di sekolah, tetap bekerja, tetap melaksanakan aktivitas, walaupun dia sudah kenal pasangannya yang dia suka, sama-sama suka keduanya, tapi tetap kita awasi sampai terjadi pernikahan. Kita pantau perkembangan anak kita. Yang zaman sekarang informasi sosial media begitu masif tentang pergaulan, salah satunya tentang pergaulan remaja. Nah, kita mulai dari keluarga kita. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apalagi masa-masa ABG. Itu perkembangan itu anak, kalau orang bilang itu anak lagi mencari jati diri. Terutama masalah berpasangan, ketertarikan pada lawan jenis. Kalau prestasi-prestasi lain mungkin bisa kita menyampaikannya seperti hal biasa, menyampaikan yang lain. Tetapi masalah pengenalan, ketertarikan pada lawan jenis, karena ada satu kuncinya, jangan dekati zina, maka kita kasih tahu kepada anak kita tentang lawan jenis, tentang ketertarikan kepada pasangan. Silakan, tidak apa-apa, tapi jangan lakukan ini, jangan lakukan yang ini, jangan. Apalagi sampai terjadi seperti ini, terjadi perzinahan, maka kita kasih tahu anak kita, jangan dilakukan dengan niat, dengan kesadaran penuh kamu melakukan, jangan. Tapi temanmu kepleset ya jatuh, jangan dibiarkan hamil, ya dikejar kalau kamu bisa berenang, dibantu. Kepegang apa kakinya ya digeret ke darat. Namanya darurat, nah, kamu pun bisa renang, kecuali tidak bisa renang, ya minta tolong cepat, minta bantuan orang. Jangan didiamin, oh nggak boleh menyentuh nanti aku tuh, bukan begitu. Apalagi anak-anak sekarang pemahamannya itu mungkin lebih cepat karena media sosial banyak, media sosial yang bisa diunduh dan kita arahkan, kamu melihat apa, nonton apa. Jangan dibiarkan saja bermain media sosial begitu lepas, tidak terkontrol oleh orang tua. Kita ikuti perkembangan zaman sekarang, pakai media sosial, pakai. Diposting apa? Memposting apa tadi? Itu lihat apa? Nonton postingan orang. Ada lucu-lucuan. Ada peristiwa alam, ada banjir ini. Kita arahkan. Jadi apapun aktivitas anak itu bisa kita pantau terus. Walaupun dia sudah kuliah, walaupun dia sudah bekerja. Kenapa? Karena sejak kecil kita komunikasi dengan anak selalu. Kita tanamkan nilai-nilai universal. Kita awasi pelaksanaannya, kita evaluasi. Kalau ada yang kurang cocok, dibicarakan lagi, dicarikan solusinya. Begitu terus setiap hari. Bahkan sampai anak kuliah pun, bekerja pun tetap kita komunikasi dengan anak. Sekedar say hello kalau orang luar bilang, halo sudah bangun, kuliah pagi. Iya, ayo segera. Ini sehari ini kerja keluar kota, masih di kantor atau ke tempat lain? Keluar kota, ya hati-hati.
Hati-hati loh naik motor lagi musim hujan. Tidak perlu panjang-panjang. Pagi sudah bangun, walaupun kita tahu dia pakai alarm. Karena sebelumnya sudah kita kasih tahu. Pakai alarm ya, untuk ini nanti siapa tahu nggak terbangun, ketiduran. Tapi kita juga begitu. Ngantor, sudah bekerja, sudah ke pasar atau ke tempat pekerjaan manapun dia bekerja. Selalu komunikasi. Itulah yang membuat kita dekat dengan keluarga. Sebagaimana doa kita untuk di akhirat nanti, kumpulkan kami kembali ya Allah di akhirat di surgamu sebagai satu keluarga. Nah, gambaran hidup nanti itu kita buat sekarang, kita adakan kekompakan kita bersaudara, bersatu keluarga, suami, istri, dan anak, selalu kita tanamkan kepada anak. Nilai-nilai positif, nilai-nilai kebenaran, selalu, setiap saat. Karena apa? Pengaruh di luar itu juga kuat. Tapi kita sudah mengajarkan yang demikian kepada anak setiap saat. Apapun yang ada di luar, dia bisa segera beradaptasi masuk ke dalam keluarganya. Oh, itu kurang pas. Oh, yang tadi nggak benar. Ini bisa nih, saya contoh, saya jadikan keterampilan. Dengan versi, dengan cara saya sendiri. Berbagai macam pengaruh lingkungan. Tapi kita sudah menanamkan kepada anak nilai-nilai kebenaran. Akan dia bawa dalam pernikahan, diwariskan ke anak-anaknya. Karena itu bisa diwariskan, nilai-nilai kebenaran tidak akan pernah hilang. Walaupun yang menyampaikannya sudah meninggal, sudah mati. Jadi begitu, kalau kita punya anak remaja yang sudah menyukai, tertarik pada lawan jenis, kita sampaikan, jangan seperti kita sampaikan rambu-rambunya, silakan berteman, tidak apa-apa. Oh, sampai suka, kalau orang sekarang sampai apa namanya, senang, suka sama suka, tidak apa-apa. Tapi ingat rambu-rambu ini ya. Kita pantau anak kita, jangan dibiarkan. Oh, itu urusan pribadi, tidak boleh ikut campur itu. Jangan. Tidak boleh anak ngomong begitu. Kita tetap mengawasi anak-anak kita. Sampai nanti suatu saat terjadi pernikahan, silakan. Kamu membentuk keluarga sendiri, berproses, berumah tangga, silakan. Kalau kamu ada yang kurang, tanya, kami siap memberikan jawaban, solusi. Tetap komunikasi dengan anak. Oke, alhamdulillah. Semoga kita bisa melaksanakan kejujuran dari segi ucapan dan perbuatan. Kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga, setiap keluarga di Indonesia melaksanakan yang demikian. Seluruh Indonesia kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercipta kehidupan makmur mulia baik di dunia maupun di akhirat. Kita mulai dari fondasi yang kuat, kejujuran, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar kita menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.